Saya Roy Edi Siombing, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang membahas mengenai tentang apa sih perbedaan internet dan intranet. Internet adalah jaringan global yang terhubung dengan jaringan komputer di seluruh dunia. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi, layanan, dan sumber daya secara online. Sedangkan intranet adalah jaringan yang digunakan secara internal oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Intranet memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi di antara anggota organisasi tersebut. Ini sering digunakan untuk berbagi dokumen, untuk berita perusahaan, informasi karyawan, dan aplikasi internal. Tantangan dan ancaman bagi kedua jaringan ini termasuk keamanan, baik internet maupun intranet rentan terhadap serangan cyber seperti malware, serangan phishing, serangan DDoS, dan lainnya. Perlindungan yang kuat perlu diterapkan untuk mencegah akses yang tidak sah dan pencurian data sensitif. Kendala, kedua jaringan dapat mengalami gangguan koneksi atau kegagalan perangkat keras yang dapat mengganggu akses dan produktivitas pengguna. Privasi, data yang dikirim melalui internet atau disimpan di intranet rentan terhadap pencurian atau pelanggaran privasi. Penting untuk mengimplementasikan kebijakan dan kontrol akses yang tepat untuk melindungi data sensitif. Perbedaan antara intranet dan internet terletak pada akses dan cakupannya. Akses. Internet dapat diakses oleh siapa saja memiliki koneksi internet, sementara intranet hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau perusahaan yang memiliki izin akses. Cakupan. Internet mencakup semua jaringan komputer di seluruh dunia, sedangkan intranet terbatas pada jaringan internal organisasi atau perusahaan. Bisa dilihat daripada gambar difference between internet dan internet. Terdapat di internet itu sebuah jaringan global yang di seluruh mencakup, yang bisa diakses seluruh dunia. Sedangkan intranet itu hanya buatan atau yang dapat diakses dalam organisasi saja. Dalam penggunaan internet, beberapa hal produktif yang dapat dilakukan meliputi penelitian dan pembelajaran. Penelitian dan pembelajaran, internet menyediakan akses mudah ke sumber daya pendidikan dan informasi, memungkinkan pengguna untuk belajar tentang berbagai topik dan pengembangan keterampilan baru. Kolaborasi ini, internet memungkinkan kolaborasi secara online melalui alat seperti email, panggilan video, dan platform kolaborasi, memfasilitasi kerja tim yang efektif meskipun jarak geografis. Pemasaran dan bisnis. Internet merupakan saluran penting untuk pemasaran dan perdagangan elektronik, memungkinkan perusahaan untuk mempromosikan produk dan layanan mereka secara online dan mencapai pasar global. Komunikasi. Internet menyediakan berbagai platform komunikasi seperti email, media sosial, dan pesan instan yang memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara individu dan kelompok. Dengan memanfaatkan internet secara produktif, individu dan organisasi dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi,
dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis mereka. Itulah pengertian daripada internet dan intranet. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan secara signifikan. AI dapat digunakan untuk analisis data. AI dapat menganalisis data keuangan dengan cepat dan efisien, mengidentifikasi pola dan tren yang sulit dipahami oleh manusia dalam volume data yang besar. Prediksi keuangan. Dengan menggunakan teknik seperti machine learning, AI dapat memprediksi kinerja keuangan masa depan berdasarkan data historis dan faktor-faktor eksternal, membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Deteksi kecurangan. AI dapat digunakan untuk mendeteksi anomali atau pola yang mencurigakan dalam transaksi keuangan, membantu mengidentifikasi potensi kecurangan atau penipuan dengan lebih cepat dan akurat. Otomatisasi proses. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam proses akuntansi dan keuangan, seperti pengelompokan transaksi, pencatatan, dan pelaporan, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem akuntansi dan keuangan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu dalam analisis dan prediksi keuangan mereka, serta mengidentifikasi peluang dan risiko dengan lebih baik. Jadi itulah pengertian daripada AI dan internet dan intranet. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.